SIPSAM, Sistem Informasi Pelayanan Samsat Malang Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PAD-Kes UPT PPD Malang Kota. Perkenalkan, saya dengan Eri, yang pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber kita yang akan membahas tentang oleh-oleh kopi khas Kota Malang. Sebelumnya, bisa memperkenalkan diri dulu, Mas. Beliau adalah owner dari 21 Street Coffee. Silakan, Mas. Terima kasih. Saya Yudi dari 21 Street Coffee Malang. Baik, saya panggilnya Mas Yudi ya, Mas ya. Ya, Yudi. Baik, sahabat wajib pajak, sebelum kita membahas lebih lanjut kopi khas Malang, ini saya sampaikan bahwa PAD-Kes kali ini 21 Coffee Street bekerja sama dengan UPT PPD Malang Kota sebagai salah satu restribusi jasa usaha atau RJU di UPT PPD Malang Kota atau Samsat Malang Kota. Nah, bagi stakeholder atau siapapun mungkin yang punya usaha dan berminat untuk mempromosikan jasa usaha apapun yang ingin Anda kenalkan khalayak umum, mungkin bagaimana bertanya-tanya gimana ya caranya biar bisa promosi di area Samsat, atau mungkin mau kontribusi di PAD-Kes, silakan ketik kolom komentar pada YouTube kami atau hubungi nomor SIPSAM, Sistem Informasi Pelayanan Samsat Malang Kota, yang tertera pada bawah layar berikut. Baik Mas Yudi, mungkin secara sebelumnya mungkin bisa diceritakan secara singkat awal mula Mas Yudi membuka usaha oleh-oleh khas kopi Kota Malang ini, dan sudah berapa lama Mas Yudi menjalaninya? Terima kasih. Jadi awal saya usaha itu sebenarnya di tahun 2018. Konsepnya itu warung kopi. Nah, kita pakai kopi-kopi saset ya waktu itu, kita kopi saset pabrik. Nah, setelah itu kita mulai memikirkan gimana caranya memberikan value lebih karena notabene Malang ini juga salah satu produsen. Nah, jadi kita mulai setelah kita buka warkop itu kita mulai itu belajar untuk belajar dari barista atau dari offline maupun online ya, kita terus cari ilmunya, kita belajar sampai akhirnya kita bisa melakukan produksi sendiri. Nah, akhirnya muncullah kedai kopi 21 Street Coffee. Itu pandemi ya, karena pandemi kita harus menutup kedai-kedai kopi kami yang sebenarnya kita ada beberapa kedai waktu itu di Sukun, di Sigura-gura, dan di Kota Lama. Ini akhirnya back to basic, kita kembalikan semua kedai ke Cempaka Putih di rumah di tempat kami. Kita ya melayani online saja, Grab sama Gojek sama Grab ya. Sekarang ada tambahan Shopee Food juga. Sekarang masih jauh. Itu juga memberikan layanan lagi, muncul saat pandemi ya, itu barista on vacation. Kalau vacation kita melakukan trip pandemi itu di wisatawan itu bisa melakukan perjalanan dan ngopi di healing lah ya, kan namanya healing. Iya, kalau saya namanya healing ya. Healing kita nyari sunset sama sunrise ya, atau camping. Nah, kita sajikan kopi-kopi ala barista di venue tersebut. Dan alhamdulillah ya, setelah itu kalau banyak yang minta itu oleh-oleh apa yang bisa mereka bawa setelah kan vacation tadi. Muncullah drip coffee, dampit, dan gayo ini. Kalau yang dampit kita ngambil di jenisnya robusta dengan proses natural. Kalau yang di Aceh Gayo kita masukin di arabica, prosesnya honey. Jadi aftertaste-nya itu ada manisnya. Oh gitu, baik. Terus yang jadi ciri khas Mas, ciri khas 21 Street Coffee ini mungkin punya ciri khas apa Mas? Ciri khasnya sebenarnya kalau untuk ciri khasnya memang kita mempunyai konsep yang manual brewing ya. Kita manual brewing punya kita
kita main di manual brewing, jadi kita tanpa mesin. Espresso pun kita pakai mocha pot dan lain-lain. Nah, itu bisa kita lakukan juga di wisata. Mereka mau espresso, ya kita sajikan espresso juga di pakai mocha pot. Oh, oke. Terus Mas, ini dari kalau 21 Street Coffee ini ada berapa varian sih Mas yang ada sekarang ini? Kalau variannya di Street Coffee ini sebenarnya banyak, karena beberapa daerah sudah mengirim kopi-kopinya ke kita ya, mulai dari ngebel itu juga, Ponorogo juga, terus setelah itu Ijen, Arjuno, Pujon, seperti itu. Sebenarnya banyak, cuman karena setiap produk waktu kita membuat kopi ini, setiap produk kan harus ada izinnya berbeda-beda, sendiri-sendiri, Iya. izinnya sendiri-sendiri. Akhirnya kita konsen dulu di Dampit sama Aceh Gayo. Kenapa kok Aceh Gayo sama Dampit? Satu, Aceh Gayo memang penggemarnya banyak karena dia after taste-nya benar-benar lebih banyak disukai orang. Jadi beda ya Mas ya, jadi Aceh Gayo dia punya cita rasa sendiri, kemudian Dampit juga punya cita rasa khas sendiri. Kalau Dampit lebih ke karamel. Oh Dia gitu. rasa after taste-nya ada karamel. Jadi setiap kemasan ini packagingnya beda ya Mas ya. Beda. Jadi tiap varian itu dia punya perizinan sendiri. Jadi Iya. bukan 21 Street Coffee punya sendiri, beda ya. Beda. Oh. Jadi urusan izinnya yang kedai kopi juga sendiri, Mbak. Kedai kopi juga sendiri, untuk produk ini juga sendiri juga. Oh baik ya. Jadi edarnya juga. Yang favorit biasanya yang mana nih Mas? Best sellernya 21 Street Coffee? Kalau best seller itu gimana ya kita nyebutnya? Karena mereka saling kejar-kejaran. Atau mungkin kalau kopi ini dia punya segmen sendiri-sendiri ya Mas ya. Mungkin yang Aceh Gayo segmennya yang apa, yang nggak suka manis tadi kali ya. Iya, dan dia ada acidnya ya, ada asamnya, dia ada asamnya. Yang suka Arabica, mereka pasti pilihnya Aceh Gayo. Oh gitu. Ya, tapi kalau yang di Malang ini karena kita senangnya nongki ya, akhirnya mereka kebiasaan itu ngambilnya yang di robustanya. Jadi ada pahitnya dapat, karamelnya dapat, ada semua didapat. Ini memang khas Malang banget, ada topeng Malangan ya. Ini kan ikonnya kota Malang nih, topeng Malangan ini. Topeng Malangan. Yang di sini juga beda lagi, Mbak. Ini ada rumah Aceh ya. Iya. Dari Aceh. Ntar kita mau bikin lagi yang Sedayu, Ponorogo, itu kita juga akan bikin reoknya juga. Jadi biasanya udah kita buat, kita luncurkannya yang nggak kita samakan, karena kita bisnis kan sebelum kita mengalami titik clay, kita harus memberikan satu kreasi lagi yang baru. Kita juga berpikir untuk itu. Survei pasar ya, mengikuti perkembangan pasar juga. Terus ada lagi nih Mas, kalau favoritnya Mas Yudi yang mana? Aceh Gayo apa Dampit nih? Favoritnya karena kita dari Malang ya. Dampit ya. Dampit. Kalau ini Mas, sobat wajib pajak mau pengen coba, kita bisa dapatnya di mana? Atau tempat kedainya di mana bisa diinfokan Mas Yudi? Untuk pengiriman kita itu bisa kita dipesan di marketplace ya, kalau untuk yang model saset seperti ini. Tapi kalau di kedai kami ada di Puri Cempaka Putih. Itu di Google langsung kita udah muncul 21 Street Coffee Malang. Oh iya, tadi kan sempat disebutkan ya untuk barista on vacation. Iya. Jadi mungkin sobat wajib pajak pengen tahu nih seperti apa sih barista on vacation gitu. Mungkin di sini kita belum bisa jelaskan lebih detail. Itu bisa tahu di medsosnya 21 Street Coffee. Boleh minta tolong disebutkan Mas untuk medsosnya 21 Street Coffee? Jadi kita punya beberapa medsos ya, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook juga. Untuk yang Instagram kita di 21_streetcoffeemlg.id. Kalau untuk yang di TikTok kami itu ada di 21_streetcoffeemalang. Jadi tadi sebelum kita berbincang-bincang, saya sempat lihat Instagramnya Mas Yudi, maksudnya Instagramnya yang di 21 Street Coffee. Di situ dijelaskan cara penyajiannya seperti apa,
kemudian barista on vacation-nya bagaimana. Yang pasti beda ya Mas ya, cara penyajiannya ya. Emang beda. Kayak gimana? Mungkin bisa diceritakan singkat gitu aja. Jadi untuk drip coffee ini kebanyakan orang-orang salah untuk menyeduhnya. Jadi mereka biasanya mencelupkan kayak teh. Beda sama kayak teh celup nggak sama ya Mas? Sama, karena dia masih perlu ada titik bloomingnya ya, titik bloomingnya untuk mengekstrak kopinya tadi itu di dalam bagnya tadi. Jadi kita dibuka, dimasukkan di cangkir ya, ada kupingannya itu, terus kita tuang air. Tapi nggak usah khawatir Sobat Baca-Baca, ternyata di kemasannya di belakang ini ada cara penyajian yang tadi dijelaskan sama Mas Yudi. Itu cara penyajian seperti apa, jadi bukan dicelup seperti kayak teh celup, itu enggak, beda rasanya. Ini karena drip coffee jadi cara penyajiannya nggak sama ya Mas ya. Tapi itu bisa jadi solusi orang-orang yang sibuk ya, orang sibuk tapi suka ngafe, dia kepingin kopi ala kafe di kantornya atau di rumahnya, itu bisa pakai produk kami. Seperti itu ya, jadi nggak perlu jauh-jauh ngafe, lebih hemat, beli yang sasetannya aja, terus ya diseduh sendiri, rasanya udah kayak di kafe. Oh betul. Oh ya Mas Yudi, tadi kan Mas Yudi sempat jelaskan ya kalau sudah memulai usaha ini sudah dari tahun 2018, berarti itu kan sebelum pandemi. Betul. Terus kiat-kiat Mas Yudi sebagai owner wira usaha menghadapi pandemi saat itu, dan alhamdulillah bisa survive, malah sekarang justru lebih besar, bisa akhirnya online, offline, melayani untuk oleh-oleh, kirim-kirim keluar kota gitu. Kiat-kiatnya apa Mas Yudi? Bisa di-sharing-sharing sama kita? Iya, yang pertama kita harus positive thinking dulu. Secara positive thinking dulu, setelah itu kita mencari kreasi-kreasi apa yang bisa kita lakukan. Saat kita awal membuka seperti itu, kita cuma pakai kopi saset, dan kita harus menimba ilmu lagi supaya jadi bisa tahu apa sih barista, apa itu roasting, apa itu manual brew, seperti itu. Kita harus bersaing dengan kedai-kedai kopi yang lain. Nah, itu pandemi muncul, kedai-kedai kami harus tutup. Kedai kami yang di Sukun kita harus tutup, kedai kami yang di Sigura-gura juga harus tutup, di Kota Lama juga harus tutup. Karena berat di operasional ya, akhirnya kita tarik semua ke Puri Cempaka Putih ini. Setelah itu kita hanya melayani secara online dari Grab dan GoFood. Dan kita sekarang tambah lagi Shopee. Sekarang ini kita sudah muncul juga di marketplace itu Tokopedia dan Shopee. Oke, jadi dari pandemi itu kita memang tetap harus survive. Terus belajar ya Mas ya, belajar. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk tetap bertahan. Yeah. Jadi Sobat Wajib Pajak, di sini kita memang harus mempunyai grow mindset yang membuat kita nggak berhenti berusaha, mindset untuk kita nggak gampang menyerah akan keadaan, yang membuat kita keluar dari zona nyaman kita. Ingat, keluar ini bukan berarti kita harus melarikan diri, bukan, tapi kita harus extend, kita harus memperluas wawasan kita, belajar seperti yang tadi Mas Yudi lakukan, akhirnya belajar online, belajar offline untuk menjadi seorang barista, dan kita juga mendapatkan skill baru dan menemukan mindset baru untuk selalu tumbuh dan berkembang dan lebih maju lagi, sehingga kita bisa punya goals baru, sehingga kita bisa menemukan dreams kita lagi, purpose kita, atau value kita yang ada dalam hidup ini. Jadi, terima kasih sudah menyaksikan PAD Cash episode kali ini sampai selesai. Dan terima kasih Mas Yudi untuk waktunya, untuk satu Coffee Street-nya, dan terus menginspirasi kita semua dan tetap semangat.